Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin atau hendak melakukan salat atau mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan juga basuh kaki kalian sampai mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau datang salah seorang di antara kalian dari buang hajatnya, atau dia menggauli istrinya, kemudian dia tidak mendapati air, maka hendaknya dia bertayamum dengan debu yang suci, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Tidaklah Allah SWT menginginkan kepada kalian sesuatu yang berat, tetapi Allah SWT menginginkan kepada kalian atau ingin mensucikan kalian dan juga ingin menyempurnakan nikmatnya agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat yang ke-6 dari surah Al-Maidah ini yang dikenal dengan ayat wudu. Ayat ini disebut juga dengan ayat wudu, di mana Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan atau menyebutkan rukun-rukun wudu, yaitu anggota wudu yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah bahwasanya berwudu itu adalah
wajibnya adalah ketika seorang ingin atau hendak melakukan sholat, bukan ketika waktu sholat masuk. Ketika waktu sholat masuk maka belum ada kewajiban berwudu, tapi wudu diwajibkan bagi seorang yang ingin melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian faedah dari ayat ini juga bahwasanya dalam berwudu ada 4 anggota yang harus kita, atau 3 anggota yang dicuci atau dibasuh dan 1 anggota yang diusap, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini dengan jelas. Yang pertama, Allah SWT mengatakan faghsilu wujuhakum, yaitu yang pertama adalah basuhlah wajah kalian. Apa yang dimaksud dengan wajah? Para ulama mengatakan ma yahsul bihi al-muwajahah, yaitu suatu yang dengannya kita bisa melihat atau memandang seorang. Itu yang dikatakan wajah, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian itu dari segi panjangnya, lebarnya adalah dari telinga kiri ke telinga kanan. Ini disebut dengan wajah, dan itu harus dicuci. Faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuhlah, cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Maka ini sepakat para ulama bahwasanya di antara rukun wudu adalah membasuh wajah. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum, yaitu tangan kalian, ilal marafiq, yaitu sampai ke siku. Artinya pendapat yang lebih kuat, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya siku juga masuk, artinya siku juga harus dibasuh dan disempurnakan, membasuh siku tersebut. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, yaitu usaplah kepala kalian, kata Allah SWT, usap. Maka Allah SWT tidak menyuruh kita untuk membasuh kepala, karena kalau disuruh membasuh kepala maka itu akan sulit dan memberatkan, karena membasuh berarti harus basah. Tapi cukup diusap, dan ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam berwudu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh juga kaki kalian sampai ke mata kaki. Mata kaki, ya insyaallah kita semua sudah tahu. Maka mata kaki harus basah, dibasuh. Ya, termasuk di sini yang sering lupa itu yang Nabi SAW peringatkan, yaitu tumit. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wailun lil aqabi minan nar, yaitu celaka atau neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak basah. Maka kaki itu kita basuh semuanya sampai mata kaki. Dalam ayat atau dalam kalimat wa arjulakum ilal ka'bain, di sini sebagian ada yang membaca wa arjulikum, qiraah wa arjulikum, dan inilah yang menjadi dasar bagi orang-orang Syiah, yang mereka ketika mereka berwudu mereka tidak membasuh kaki tapi mengusap kaki sebagaimana mengusap kepala. Tapi tentunya kita tidak hanya pertama, qiraah dalam yang kita baca adalah wa arjulakum. Wa arjulakum maksudnya adalah kembalinya, mengikutnya adalah kepada wujuhakum wa aydiyakum, yaitu membasuh, bukan wa arjulikum. Jadi di sini ada perbedaan bacaan. Jumhur para ulama baca dengan wa arjulakum, dan itu qiraat. Adapun
Itu yang pertama dalam Al-Quran, dalam bacaan. Yang kedua, kita memiliki hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW setiap berwudu mesti membasuh kakinya. Kalau kakinya tidak di dalam khuf atau dalam sepatu, artinya ketika beliau kakinya telanjang, maka beliau membasuh kakinya. Kecuali nanti kalau beliau misalnya dalam keadaan safar, sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan safar kemudian beliau kakinya di dalam sepatu, maka beliau tidak membuka sepatunya tapi mengusap sepatunya. Maka ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika kaki kita tidak ada sepatunya, maka dibasuh. Ketika kaki kita di dalam sepatu, maka diusap. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bacaan wa arjulikum atau qiraah wa arjulikum itu maksudnya adalah untuk mengusap sepatu. Ini sebagian para ulama, tetapi tentunya hadis Nabi SAW menjelaskan itu semua. Ya, kalau misalnya di dalam Al-Quran ya seperti ini masih misalnya ada perbedaan qiraat, maka kita punya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengusap kakinya. Yang diusap oleh Nabi adalah sepatunya. Dan bahkan di antara hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengusap sepatu itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang orang Syiah sendiri berpegang dengannya, tetapi mereka tidak melakukan atau tidak mengamalkan hadis Ali tersebut. Ya, karena dalam hadis Ali disebutkan bahwasanya Nabi mengusap sepatu, sedangkan mereka tidak mengusap sepatu, tapi yang diusap adalah kaki. Nah, ini tentunya pendapat yang sangat keliru, dan ini menjadi sebuah perbedaan kalau kita perhatikan, kalau kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Syiah. Perbedaannya diantaranya adalah mengusap sepatu, di mana Ahlus Sunnah diantara syiarnya adalah mengusap sepatu dan membasuh kaki ketika berwudu. Sedangkan orang Syiah tidak pernah membasuh kakinya, tapi mereka adalah mengusap kakinya. Ini walaupun itu asal muasalnya adalah boleh kita katakan masalah fikih, tapi sudah menjadi syiar bagi orang-orang Syiah. Maka di antara perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah dalam hal masul khuf atau mengusap sepatu. Mereka memandang bahwasanya tidak ada mengusap sepatu, tapi yang diusap adalah kaki. Kemudian juga ayat ini juga disebutkan tadi, di antara faedah dari ayat ini Allah SWT mengatakan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini perintah untuk berwudu. Di sini tentunya perintah ini ditujukan kepada siapa? Tentunya sepakat para ulama bahwasanya perintah wajibnya berwudu pertama kali ditujukan kepada orang yang berhadas. Tentunya perintah wajibnya wudu ditujukan kepada orang yang berhadas. Adapun orang yang tidak berhadas, maka jumhur para ulama mengatakan sunnah baginya untuk berwudu. Artinya misalnya kita masih mempunyai wudu, maka ketika kita ingin sholat, misalnya nanti sholat isya, maka sunnah bagi kita untuk mengulangi wudu menurut jumhur para ulama. Tidak wajib. Yang wajib berwudu adalah karena Allah SWT mengatakan ketika Anda ingin sholat. Dalam hal ini bisa kita lihat, kalau dipahami secara zahir berarti setiap kali sholat harus berwudu. Setiap kali sholat berwudu. Karena Allah mengatakan idza qumtum ila shalah, karena jika kalian hendak sholat maka berwudulah. Berarti zahir dari ayat ini menunjukkan setiap sholat harus berwudu. Tapi para ulama mengatakan tidak seperti itu. Dan juga tentunya ini para ulama mengatakan seperti itu karena melihat perbuatan Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah tidak selalu berwudu dengan
setiap salat tidak selalu berwudu. Di antaranya bahkan beliau pernah berwudu 1 kali wudu untuk 5 kali salat ya, ketika terjadi Fatu Makkah atau pembahasan kota Makkah. Maka para ulama mengatakan wajibnya berwudu ini setiap orang mau salat itu ditujukan kepada orang yang berhadas. Orang yang tidak berhadas maka sunnah baginya untuk berwudu ya, bukan wajib. Kemudian faedah juga dari ayat ini bahwasanya membasuh di sini yang disebutkan oleh Allah SWT anggota wudu yang dibasuh mulai dari muka, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Para ulama mengatakan Allah SWT menyebutkan urutan ini menunjukkan bahwasanya berwudu itu mesti berurutan, atau dalam bahasa ulama fikih disebut tartib, yaitu mendahulukan yang dahulu, yaitu yang mana Allah sebutkan terlebih dahulu, yaitu wajah ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Para ulama juga menyebutkan ya, wajah di sini tentunya disebutkan oleh Allah SWT dengan umum wajah. Maka dalam berwudu secara detail bisa dilihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, diantaranya hadis Himran Maula Uthman ya, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang membawakan air kepada Uthman, kemudian Uthman berwudu dengan wudu yang di situ Utsman memulai dengan membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, kemudian baru membasuh wajah. Para ulama menjelaskan maka itu semua istinsyak, kumur-kumur, istinsyak dan istinthar masuk dalam lafaz ayat ini, yaitu fagsilu wujuhakum, yaitu membasuh muka, karena itu semua bagian dari muka. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini adalah yang wajib saja, yaitu rukun. Adapun selain itu jumhur para ulama tidak mengatakan wajib istinsyak ataupun berkumur-kumur, kecuali mazhab Imam Ahmad yang mewajibkan ya. Tapi jumhur para ulama tidak. Maka yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang wajib, yang rukun, yang disepakati oleh para ulama. Adapun selain itu detailnya bisa dilihat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian berurutan tadi sudah disebutkan oleh para ulama. Allah SWT menyebutkan basuhlah wajah, kemudian basuhlah tangan, kemudian usap kepala dan basuh kaki. Ini menunjukkan berurutan. Artinya Allah SWT menyelipkan, mengusap kepala di antara anggota tubuh yang dibasuh. Allah tidak menyebutkan misalnya basuhlah basuhlah muka, tangan, kaki dan usap kepala. Tapi Allah SWT menyebutkan basuhlah muka, tangan, kemudian usap kepala, kemudian basuh kaki. Ini menunjukkan bahwasanya berwudu harus tertib atau berurutan, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini wamsahu biru'usikum, usaplah kepala anda. Ini yang perlu diperhatikan, yang diusap adalah kepala, ya, bukan rambut, tapi kepala. Ya, bagi orang yang tidak punya rambut maka dia mengusap kepalanya, dan itu yang disuruh oleh Allah SWT. Kemudian ba di sini biru'usikum, para ulama menjelaskan. Mayoritas para ulama mengatakan apa? Balil ilsaq, artinya yang diusap itu adalah keseluruhan. Dalilnya pertama ayat ini di mana ba menunjukkan artinya lil ilsaq. Ilsaq artinya untuk keseluruhan, bukan litab'in atau sebagian. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya cukup sebagian kepala yang diusap, di antaranya adalah itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya mengusap kepala adalah keseluruhan. Di antara dalilnya juga adalah hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW, hadis Imran Maula Uthman
Yang juga Nabi SAW di situ Uthman berwudu sebagaimana wudunya Nabi SAW, maka beliau mengusap kepala. Dan disebutkan dalam hadis tersebut diusap kepala 1 kali. Sekaligus dengan telinga, karena bagian kepala adalah telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika Anda dalam keadaan junub, maka bersucilah. Junub yaitu seorang dalam keadaan berhadas besar, keluarnya mani baik sengaja atau tidak, mimpi atau berhubungan suami istri. Maka seorang yang dia junub, maka hendaknya dia segera bersuci, yaitu mandi wajib. Maka mandi wajib hukumnya wajib, disebut mandi wajib di sini hukumnya wajib karena Allah SWT menyuruh di sini, jika Anda dalam keadaan junub maka fattahharu. Fa di sini menunjukkan segera, maka bersegera untuk mandi wajib. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jika kalian dalam keadaan sakit atau safar, ini ada beberapa keadaan. Pertama sakit, yang kedua safar dalam perjalanan, atau Anda selesai, salah seorang di antara Anda, kata Allah SWT, selesai dari buang hajatnya, aula mastumun nisa, atau yang keempat yaitu aula mastumun nisa. Ini berbeda pendapat para ulama. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa al-murad al-jima', yaitu seorang berhubungan suami istri, itu ketika dia berhadas besar. Ulama yang lain diantaranya Imam Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa artinya menyentuh wanita, menyentuh dengan tangan biasa. Maka di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Allah SWT mengatakan jika Anda dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar dalam perjalanan, atau selesai buang hajat, buang air besar, atau Anda berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci atau tanah yang suci. Maka di sini penyebab seorang bertayamum disebutkan oleh Allah SWT, keadaan seorang ketika dia dalam keadaan marid atau dalam keadaan sakit. Sakit yang dimaksud adalah seorang ketika dia menggunakan air akan menambah sakitnya, bertambah sakitnya kalau dia menggunakan air, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Seorang kalau dia bertambah sakitnya kalau menggunakan air, maka boleh dia bertayamum. Ini yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar ini tentunya di zaman dahulu berbeda safar orang dahulu dengan sekarang. Zaman dahulu orang ketika melakukan safar, apalagi di Jazirah Arab, sulit mendapatkan air. Sulit bagi mereka mendapatkan air. Maka para ulama mengatakan as-safar madhannatul li faqdil ma', artinya safar itu adalah suatu keadaan yang mayoritas atau sebagian besarnya, kemungkinan besarnya tidak mendapatkan air. Artinya safar di zaman dahulu sulit untuk mendapatkan air, maka dibolehkan mereka untuk bertayamum. Apakah ini juga termasuk dalam safar kita? Artinya apakah mutlak safar? Sebagaimana bolehnya mengqasar salat, misalnya orang zaman dahulu dalam keadaan safar dia mengqasar, kita juga mengqasar. Tapi apakah ini juga berlaku dalam hal tayamum? Tentunya tidak. Artinya safar. Kenapa Allah SWT menyebutkan safar di sini? Karena di zaman dahulu orang dalam keadaan safar itu sulit mendapatkan air. Berbeda dengan kita. Kita dalam keadaan safar sekarang ini, maka insya Allah bisa mendapatkan air, atau kadang kita bisa bawa air sendiri. Maka ini keadaan yang kedua yang perlu dipahami.
Yang ketiga, atau seorang selesai dari buang hajatnya, kemudian dia ingin berwudu, tidak ada air, maka boleh dia bertayamum. Tentunya di sini seorang selesai buang hajat, buang air kecil atau besar, kemudian dia ingin berwudu, kemudian Allah SWT mengatakan falam tajidu ma'an, mereka tidak mendapati air. Ini isyarat dari Allah SWT bahwasanya seorang boleh tayamum itu setelah dia berusaha mencari air. Jadi mereka tidak menemukan air, berarti kalau menemukan dia sudah berusaha mencari. Ya, bukan semata-mata oh sudah ada air di sini terus langsung dia tayamum, tidak, dicari dulu. Maka seorang ketika dia berhadas dia mencari air, kalau tidak ada maka baru dia boleh bertayamum. Awla mastumun nisa, atau dia berhubungan dengan istrinya, ya, kemudian dia tidak mendapati air, sudah dia cari, kemudian Allah SWT katakan fatayammamu sa'idan thayyiba, kemudian dia boleh untuk bertayamum dengan debu yang suci. Maka ini bisa kita lihat bahwasanya tayamum, kalau perhatikan ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tayamum itu bisa mengangkatkan hadas besar dan kecil. Kalau wudu hanya mengangkatkan hadas kecil, sedangkan hadas besar harus dengan mandi. Sedangkan tayamum itu bisa mengangkat hadas kecil dan besar sekaligus. Ya, dengan makna dari aula mastumun nisa, artinya adalah seorang dia dalam keadaan telah berhubungan suami istri, atau di awal tadi disebutkan jika Anda dalam keadaan junub, ya. Kemudian bagaimana cara atau tata cara bertayamum? Allah SWT sebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah muka dan tangan. Ini rukun tayamum. Itu seorang yang ingin bertayamum hendaknya dia mengusap. Apa yang diusap? Muka. Sebenarnya kita sudah sebutkan tadi batas muka dan tangan. Maka tangan di sini Allah SWT memutlakkan penyebutan tangan. Maka mayoritas para ulama mengatakan yang diusap hanya tangan sampai pergelangan saja, ya, pergelangan tangan. Tidak sampai ke siku. Ya, sebagaimana ini pendapat ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah mengatakan, sebagiannya mengatakan bahwasanya sampai ke siku. Tapi Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, dan mudah-mudahan ini pendapat mayoritas para ulama dan lebih kuat, bahwasanya yang diusap sampai pergelangan tangan saja. Ya, wa aidikum, yaitu mengusap sampai mengusap tangan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ini bahwasanya kita bertayamum dengan debu yang suci, yang bersih, ya. Menunjukkan bahwasanya kalau kita bertayamum dengan debu yang kotor maksudnya adalah najis, ya, atau tanah yang di situ ada najisnya, maka tidak dibolehkan. Allah SWT menyuruh mengusap dengan atau bertayamum dengan debu yang suci. Kemudian perlu kita sebutkan di sini, kita ingatkan bahwasanya ayat tentang tayamum ini sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Maidah, dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 43, ya, sudah kita sebutkan dahulu tentang ayat tayamum juga, yaitu disyariatkannya tayamum, ya, ketika kita tidak mendapati air dalam perjalanan atau sakit atau dalam keadaan junub, maka tidak ada air, maka boleh bertayamum. Ini juga disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa. Dan sebenarnya ayat An-Nisa tentunya lebih dulu turun, ya, daripada surah Al-Maidah, karena Al-Maidah termasuk ayat-ayat atau surah yang terakhir turun. Dan sudah disebutkan bahwasanya sebab nuzul atau sebab turunnya ayat tentang tayamum ini adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau ketika itu kehilangan kalungnya, ya, yang dipinjam pada saudarinya, ya, Asma. Kemudian Rasulullah SAW berhenti, kemudian mencari kalung tersebut, kemudian masuk waktu salat, kemudian tidak ada air. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.
Ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan surah An-Nisa. Kemudian Allah SWT mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah SWT tidak menginginkan kepada kalian kesulitan, haraj, sesuatu yang sulit dan menyulitkan. Dan ini salah satu karakteristik agama Islam. Ciri agama Islam, ciri dari syariat. Allah SWT tidak ingin memberatkan umatnya. Ketika ada sesuatu yang dalam keadaan sulit, maka akan ada solusi, akan ada keringanan. Makanya para ulama menyebutkan satu kaidah, ya, kaidah fikih yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya kesulitan, kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Artinya akan ada rukhsah, keringanan. Sebagaimana seorang misalnya tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, boleh dia duduk. Tidak bisa duduk, boleh dalam keadaan berbaring. Seorang misalnya tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena dia dalam keadaan sakit, boleh dia berbuka kemudian dia ganti pada hari yang lain. Atau dalam keadaan safar. Termasuk dalam ayat ini Allah SWT sebutkan kepada kita, ketika kita tidak mampu berwudu, baik itu karena keadaan kita dalam keadaan sakit tidak mampu menggunakan air, atau kita tidak mendapati air. Kita sehat tapi air tidak ada, kita ingin berwudu, maka Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, yaitu dengan bertayamum. Maka ini Allah SWT katakan, Allah SWT tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Ya, kalau tidak ada air sudah tinggal bertayamum, dan itu mudah. Ya, bertayamum mudah. Dan itu pun tayamum bisa mengangkatkan seluruh hadas, hadas kecil dan besar. Seorang ketika dia dalam keadaan junub misalnya, dia bisa bertayamum, cukup. Ya. Dan tentunya ini salah satu juga faedah bahwasanya ibadah itu kadang tidak mesti kita ketahui hikmahnya. Kalau kita pakai akal, bagaimana seorang yang berhadas dia bertayamum? Apakah hilang hadasnya? Tidak. Secara akal tidak. Bagaimana apalagi orang dalam keadaan junub, dia cuma disuruh mengusap muka dan tangan. Apakah hilang hadasnya? Tidak. Tapi itu perintah Allah, itu syariat Allah yang harus kita ikuti. Maka dalam hal ini syariat kadang hikmahnya kita tidak mengetahui, tapi inti dari syariat itu adalah bagaimana kita mengikuti perintah, ya, mengikuti perintah Allah SWT. Dan sekali lagi Allah SWT tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Tetapi Allah SWT mengatakan walakin yuridullahu liyutahhirakum. Allah SWT menginginkan bagi Anda apa? Menginginkan agar kita menjadi orang yang suci, yang bersih. Liyutahhirakum, Allah SWT ingin mensucikan kita, membersihkan kita dengan cara bersuci. Dan kalau kita lihat syariat Islam dalam toharoh, bab toharoh yang sangat detail yang disebutkan, bagaimana seorang bersuci yang menggunakan air atau debu, baik itu mengangkatkan hadas besar, hadas kecil, ataupun mengangkatkan najis. Itu semua dijelaskan secara detail dalam syariat, menunjukkan bahwasanya syariat ini adalah syariat yang sempurna. Allah SWT menginginkan kita bersih, dan umat Islam adalah umat yang bersih. Makanya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan umat-umat lain, umat Islam adalah umat yang bersih. Disyariatkan berwudu, disyariatkannya mulai dari segala sesuatu. Kita tidak bisa melakukan ini, ada penggantinya. Tidak harus mentok sampai di situ. Tapi Allah SWT carikan solusi sehingga kita tetap dalam keadaan bersih dan melaksanakan perintah Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan dari pembahasan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.